ada pernyataan saudara bahwa ini tenaga kontraknya ini tidak akan diperpanjang. Betul, itu ancaman dari dia. Kalau tidak mau diperintah dan dia katakan tenaga kontrak itu tidak ada hari libur full 24 jam. Itu masih ingat saya kata-kata dia, saudara Muhammad Ihsan. Yang ngomong itu adalah kepala balainya. Betul sekali. Ancaman itu apakah hanya kepada saudara atau kepada tenaga kontrak yang lain? Pada tenaga kontrak yang lain juga. Apa yang menjadi alasan saudara sehingga bersedia menjadi saksi 02? Saya jadi saksi 02 karena banyak kesalahan. Bapak ngomong aja. Ini Bapak dilindungi di sini. Ngomong apa adanya saja. Apa yang atau bagaimana ceritanya sehingga Bapak menjadi saksi 02? Saya jadi saksi 02 karena melihat kesalahan dari 01, Pak. Banyak kesalahan dari 01, Pak. Masalah apa itu dari gulung yang rusak, banjir semuanya, Pak. Mungkin Bapak tahu punya perasaan, Pak. Saya ini orang Sebelum ke para pihak, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Yang pertama dari saksi Muhammad Yahya. Muhammad Yahya, udah dengar suara saya? ya bisa dengar. Baik, terima kasih. Saudara Muhammad Yahya, apakah saudara berstatus sebagai PNS atau tenaga kontrak sampai dengan saat ini? Sebagai tenaga kontrak sampai saat ini. Jadi bukan sebagai ASN ya atau PNS ya? Bukan. Oke. Yang kedua, pada waktu pengemasan beras itu, apakah saudara saksi melakukan bersama-sama dengan PNS atau seluruh yang melakukan itu adalah tenaga kontrak? Selain tenaga kontrak juga ada PNS yang bantu di hari kerja. Kalau di hari libur atau malam hampir semua tenaga kontrak. Jadi PNS itu terlibat pada hari kerja ya. Tapi kalau malam itu tenaga kontrak. Nah, apakah saudara saksi tahu tugas-tugas sebagai tenaga kontrak? Ya sudah tahu, saya sebagai pengemudi. Oke, sebagai pengemudi. Tapi pada waktu itu saudara diminta untuk membantu pengemasan beras itu. Ya betul. Nah, apakah selama saudara sebagai pengemudi ada tugas-tugas lain selain pengemudi? Kalau sekarang ini dalam kesaksian ini kan saudara mengatakan dilibatkan ya. Apakah pernah saudara dilibatkan untuk kegiatan lain selain sebagai pengemudi? Kami juga sering disuruh Kepala Balai Muhammad Ihsan untuk mengerjakan lahan di Kiram. Mengerjakan lahan apa? Di Kiram untuk berkebun. Untuk berkebun. Tapi itu ada kaitannya dengan pilkada yang berkebun itu? Tidak. Tidak ya, oke. Jadi berarti saudara saksi juga seringkali dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan lain. Iya, betul. Oke, baik. Tadi ada pernyataan saudara bahwa kalau tidak, ini tenaga kontraknya ini tidak akan diperpanjang. Betul. Itu ancaman dari dia. Kalau tidak mau diperintah dan dia katakan
Tenaga kontrak itu tidak ada hari libur full 24 jam. Itu masih ingat saya kata-kata dia. Saudara Muhammad Ihsan. Yang ngomong itu adalah kepala balainya. Betul sekali. Nah, itu ancaman itu apakah hanya kepada saudara atau kepada tenaga kontrak yang lain? Pada tenaga kontrak yang lain juga. Pada tenaga kontrak yang lain juga ya. Oke. Terakhir yang terkait dengan saudara Muhammad Yahya, tadi yang komunikasi dengan istri Muhammad Ihsan ya, yang soal video call ya kalau tidak salah tadi. Ya, itu setelah seluruh prosesnya pengemasannya selesai, ataukah selesai tetapi belum seluruh, tapi pada tahapan tertentu. Karena tadi saudara katakan kadang ada 7 ton, ada 14 ton ya. Kalau 14 ton itu bisa sampai jam 10 pagi ya. Nah, pada waktu komunikasi dengan istri Muhammad Ihsan itu setelah seluruh selesai pengemasan, atau misalnya ada 7 ton saja lalu terjadi komunikasi itu? Itu ada 7 ton saja. Waktu itu sekitar jam 3 sore. Itu jam 3 sore ya. Pas waktu kita memuat beras ke dalam truk untuk dikirim ke rumah dinas Gubernur Sabiri Nur. Oke, saya kira untuk saksi Muhammad Yahya dari saya cukup. Mungkin dilanjutkan dulu atau dengan saksi yang lain. Baik, saya diminta untuk melanjutkan saksi yang lain. Yang kedua, saudara saksi Anang Husni ya. Oke, saudara Anang Husni mendengar suara saya? Iya, yang mulia. Baik, ini terkait dengan money politik. Itu tadi saudara ada menjelaskan bahwa ada instruksi, katanya kalau mau coblos itu sepaket ya, pasangan bupati nomor 01 dan gubernur 01. Boleh kami tahu siapa yang menyatakan bahwa coblos itu harus sepaket? Kurang tahu Pak, yang ini waktu perekrutan tuh lain orang Pak, yang memberi uang lain orang, yang membawa acara bicaranya lain orang, sama yang mau memberi uangnya lain orang. Ada 3 orang Pak. 3 orang itu siapa-siapa? Katanya yang janji yang lain tapi memberi uangnya lain, itu boleh kami tahu siapa saja? Yang saya tahu cuma Pak Anton Pak, yang merekrut itu. Pak Anton itu siapa Pak Anton? Itu yang mau dari awal yang merekrut saya sama yang lainnya. Nah, apakah Pak Anton yang memberikan uang juga atau bukan Pak Anton ini? Bukan Pak, ada yang lain lagi yang memberi orang sama bicara yang sepakat itu Pak. Oke. Kemudian tadi ada kesaksian saudara terkait dengan pada awal Oktober itu saudara diminta untuk mengumpulkan 5 orang yang di posko kemenangan 01 ya, disuruh untuk mengumpulkan KTP, kurang lebih Anda memperoleh kurang lebih 100 KTP. Benar Pak. Ya, nah boleh saya tahu pada saat itu posisi Anda sebagai apa? Koordinator desa. Koordinator desa. Anda diangkat oleh siapa menjadi koordinator desa? Itu yang mengangkat dari Pak Anton Pak. Dari Pak Anton. Pak Anton ini boleh kami tahu siapa Pak Anton ini? Katanya itu keluarga dari pemenangan 01 Pak. Untuk bupati atau gubernur? Dari Saidi, calon bupati. Oh, calon bupati. Jadi Pak Anton itu dari calon pasangan bupati 01. Ya benar. Bukan dari pasangan gubernur ya, 01 gubernur ya. Baik, saya kira untuk saudara saksi Anang Husni menurut saya cukup. Bisa yang ketiga, saksi Chandra Adi Susilo. Terima kasih Pak Anang. Baik, Pak Chandra sudah dengar suara saya? Baik, Pak Chandra bisa menjelaskan
Posisi Pak Chandra sebagai apa pada saat itu dalam kesaksian pada hari ini, Pak? Apakah Bapak misalnya pas tim sukses atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya kebetulan menjadi relawan dari H2D Paslon 02 Gubernur. Untuk Bupati atau Gubernur? Gubernur yang mulia. Oke, jadi relawan dari Gubernur, pasangan calon Gubernur nomor 2. Baik, tadi dalam kesaksiannya saudara menjelaskan ada beberapa informasi yang didapat dari televisi ya. Kemudian ada Instagram, kemudian ada hampir merata di 20 kecamatan ya. Nah, data-data yang saudara sampaikan dalam kesaksian tadi ini, apakah saudara menyaksikan langsung atau informasi-informasi umum saja yang tadi diuraikan itu dalam kesaksiannya? Untuk berita di media televisi saya melihat langsung, dan di Instagram karena memang saya sering buka Instagram yang mulia, seperti itu yang mulia. Oke, jadi saudara tidak alami langsung tetapi menyaksikan itu lewat ada media sosial, ada Instagram, televisi dan lain-lainnya. Baik, tadi awal kesaksian saudara mengatakan bahwa ada bantuan sembako ya, ada beras 4 kilo, ada gula, teh dan sebagainya. Itu yang diterima oleh keluarga istri. Betul yang mulia. Betul ya. Boleh dijelaskan di mana tempatnya ini istri? Di Desa Rantau Bujur, RT 3, Kecamatan Araniu, Kabupaten Banjar. Apakah saudara saksi serumah dengan istri sampai dengan pada saat hari itu ya? Serumah yang mulia. Oke. Nah, pada waktu pencoblosan boleh saudara jelaskan apakah di TPS istri itu dimenangkan oleh pasangan calon mana? Kebetulan begini yang mulia, untuk pencoblosan kami memakai A5, jadi kami tidak mencoblos di Desa Rantau Bujurnya yang mulia. Oh, karena dengan A5 ya. Tapi di tempat istri itu apakah saudara tahu pasangan 01 atau 02 yang menang? Kalau untuk di Desa Rantau Bujur yang menang 01 yang mulia. 01 itu yang tadi dikatakan ada pemberian sembako itu. Betul yang mulia. Oke, saya kira untuk Pak Chandra cukup. Terima kasih Pak Chandra. Ya, Pak Yahya bisa ditampilkan? Pak Yahya, tadi sudah ditanya sebenarnya tapi Bapak belum menyebutkan secara lengkap. Ketika ada video call antara istri dengan Pak Iksan ya, dengan istrinya, yang Anda katakan tadi Anda lihat video callnya itu ya, Anda lihat betul video call itu ya dilakukan ya? Betul. Ini soal video call yang dilakukan oleh istri. Betul, kurang lebih. Baik, Anda masih ingat tak? Ya, oleh Kira-kira bulan berapa terjadi itu? Kejadian itu bulan berapa? Mei yang Ya? sekitar bulan Mei yang sekitar itu bulan Ramadan. Bulan Mei ya? Mei Ya, bulan Ramadan. 2020 ya? Sebelum pemilu kan? Tanggal persisnya saya lupa. Tapi di bulan Mei ya? Tapi yang saya ingat itu bulan Ramadan. Baik. Kemudian tadi saudara juga menjelaskan bahwa saudara ditugasi di samping mengepak juga mengangkut ke rumah mengantar jabatan gubernur. Lalu setelah di rumah jabatan Anda melihat ada Satpol PP yang membantu menurunkan beras dari truk. Betul. Betul. Lalu dibawa ke gudang, dibawa ke bagian belakang rumah. Dan tadi ada buktinya pemohon. Pertanyaan saya begini Pak Yahya, pertanyaan saya begini. Apakah saudara pernah melihat bahwa kemasan beras yang disimpan di rumah jabatan gubernur itu diantar ke masyarakat atau dibagikan ke masyarakat? Pernah saudara tidak menyaksikan sendiri? Yang pernah saya saksikan itu sekitar tahun 2018. Dan yang kemarin terakhir bulan April di Desa Hambuku, Kecamatan Sungai Rangas,
Kabupaten Banjar, April tahun 2020. Kecamatan Martapura Timur ya. Baik. Desa Sungai Ras, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Baik, saudara Di menyaksikan sana sendiri. Saudara tidak, saya sendiri pembagiannya. dikirim lewat WhatsApp dari teman. Oke. Dari WhatsApp teman, melewati WhatsApp ada open kameranya. Saya pertegas kembali ya. Saudara tidak melihat sendiri sejumlah beras yang ditaruh di BC itu di kantongan itu diantar oleh seseorang kepada orang tertentu. Saudara lihat tak? Saya tidak melihat langsung. Tidak pernah melihat langsung. Saya Jadi tugasnya beras itu disimpan di rumah dinas. Setelah disimpan di rumah dinas, saudara tidak pernah tahu lagi, tidak pernah melihat lagi bahwa beras itu dibawa ke masyarakat, dibagi. Iya, betul. Baik ya, ini saudara. Tugas saya hanya pengemasan dan mengantar. Saudara sudah disumpah loh, nggak boleh ngomong yang nggak benar. Baik, Ya. untuk saudara Yahya cukup ya. Kemudian saudara Husni ya, saudara Husni mana Husni? Pak Husni? Ya, Saudara kan tadinya menjadi tim pemenangan pasangan calon 01 Kabupaten Banjar. Kemudian ada perintah untuk satu paket. Jadi 01 Bupati dan 01 Gubernur. ya benar. Ketika itu Anda masih jadi tim pemenangan di 01. Betul? Benar. Gimana ceritanya sampai saudara menjadi saksi 02? Saya direkrut, Pak. Pertanyaan saya, bisa tidak saudara ceritakan, tadinya Anda menjadi tim pemenangan 01, lalu kemudian menjadi saksi 02. Apa yang menjadi alasan saudara sehingga bersedia menjadi saksi 02? Saya jadi saksi 02 karena banyak kesalahan. Bapak ngomong aja. Ya, ingat. Ini Bapak dilindungi di sini, ngomong apa adanya saja. Apa yang atau bagaimana ceritanya sehingga Bapak menjadi saksi 02? Saya jadi saksi 02 karena melihat kesalahan dari 01, Pak. Banyak kesalahan dari 01, Pak. Masalah apa? Itu dari gunung yang rusak, banjir semuanya, Pak. Baik. Mungkin Bapak tahu punya perasaan, Pak. Baik, sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Saya ini orang Baik. ya. Pertanyaan terakhir untuk Bapak. Tadi juga Bapak menjelaskan, Bapak dikumpul dengan teman-temannya, itu tanggal 17 Desember ada kegiatan ya, 17 Desember. 2 hari sebelum hari pencoblosan. Betul ya? Ya, benar. Lalu saudara Betul. diberikan uang 10 juta. Iya, betul. Saudara terima yang uang 10 juta itu? Itu kita mengumpulkan KTP, Pak. KTP itu sebanyak-banyaknya, saya hampir kurang lebih 100, Pak. Jadi itu dapat uangnya 10 juta. Oh, dinilai. Satu KTP itu nilainya Iya, berapa? dinilai dari KTP. Satu KTP itu nilainya berapa? 100, Pak. 100.000. Iya. 100.000 per satu KTP. Iya, Pak. Benar, Pak. Dana yang saudara peroleh 100.000 itu per satu KTP itu untuk Bapak atau untuk yang punya KTP? Untuk yang punya KTP, yang saya kumpulkan itu, Pak. Oh, jadi saudara memberikan uang kepada orang tertentu untuk memperoleh KTP-nya? Iya, benar. Bukan dikumpulkan dulu, nanti dapat imbalan. Dikumpulkan KTP-nya, Oke. berapa, semuanya berapa, lalu nanti dapat imbalan, Pak. Imbalannya itu ke Bapak atau ke yang punya KTP? Yang punya KTP. Oh, yang punya KTP. Nah, apa pembicaraan Bapak dengan yang punya KTP ketika Bapak mau mengambil KTP-nya? Kata saya, kalau kamu beri KTP, kamu dapat imbalan nanti. Kalau mencoblos 01. Jadi ada kata mencoblos 01. Benar. Cukup untuk Bapak Husni ya. Tadi siapa tadi yang Tando Nair? Pak Chandra ya? Pak Chandra Adi Susilo? Siap, yang mulia. Tadi Pak Chandra menjelaskan Anda melihat tadi Anda menyebutkan ada 30
tandon air yang ada label macam-macam situ, termasuk tagline-nya 01. Gimana Bapak cara menghitung 30 itu? Yang mulia. Saudara sengaja menghitung atau? Begini yang mulia, untuk di tempat lokasi keramaian seperti pasar itu sudah lebih dari 5 tandon air. Ada yang sampai 7, ada yang sampai 8 yang mulia. Itu khusus di pasar atau fasilitas umum, di pasar-pasar. Sedangkan untuk di Kabupaten Banjar, tiap kecamatan itu ada pasar yang mulia. Ya, jadi Anda memperkirakan saja kalau satu kecamatan atau satu pasar kurang lebih 7, jadi kalau sekian pasar jumlahnya 30. Saya juga ada beberapa foto yang mulia. Kebetulan pada waktu... Bentar Pak, saya tanya, jawab singkat saja. Angka 30 itu dari mana Bapak peroleh? Angka 30? Foto itu, angka 30 itu ketika dari paslon 02 melaporkan tentang tagline bergerak. Jadi di saat itu saya ada foto lebih dari 30. Jadi Anda tidak pernah menghitung sendiri? Betul kan? 1, 2, 3 tidak pernah? Angka 30 itu juga Anda peroleh informasi? Betul atau enggak? Tidak yang mulia, saya foto sendiri. Saya foto sendiri yang mulia. Baik, terima kasih. Pak Chandra sudah cukup. Pak Mahuri ya. Pak Mahuri tadi Bapak memberikan kesaksian atau keterangan ada 19 kecamatan yang surat suara untuk pemilihan bupati berbeda dengan jumlah surat suara untuk pemilihan gubernur di TPS yang sama. Bapak masih ingat di TPS mana saja itu ada perbedaan jumlah surat suara? Izin yang mulia, Silakan. saya waktu itu hadir pada pleno rekapitulasi penghitungan surat suara masing-masing kecamatan Ya. untuk Kabupaten Banjar. Sehingga data yang saya dapatkan adalah di hasil kecamatan, bukan di hasil KPPS. Baik. Sehingga rekap kecamatan itu jumlahnya selalu tidak sama, baik pemilihan bupati dengan pemilihan gubernur. Baik. Bapak pernah melihat enggak DPT untuk Pilgub sama dengan jumlah DPT pemilihan bupati? Pernah yang mulia, Sama jumlahnya? DPT-nya sama. Sama, tetapi surat suaranya yang berbeda jumlahnya. Betul. Yang lebih banyak yang mana? Yang bupati atau Pilgub? Dari 19 kecamatan, hanya satu kecamatan yang lebih banyak pemilihan bupati surat suaranya. Selebihnya 17 kecamatan yang lebih banyak surat suara gubernur. Baik. Bapak masih bisa mengingat kira-kira berapa jumlah perbedaannya antara surat suara bupati, pemilihan bupati dengan surat suara pemilihan gubernur yang menurut Bapak hampir semua kecuali satu itu jumlah surat suara gubernur lebih banyak dibanding dengan jumlah surat suara pemilihan bupati? Izin yang mulia, boleh saya ambil catatan, 19 kecamatan tidak hafal saya jumlahnya. Saudara pemohon, apa itu dijadikan bukti? Kami kesulitan mencari datanya waktu itu yang mulia. Ini Pak Manhuri punya pengalaman kemarin, beliau sempat menghitung sejak hari Sabtu kalau tidak salah. Jadi Baik. agak kesulitan untuk kami mengumpulkan bukti-bukti itu yang mulia. Baik, terima kasih Pak. Terima Kalau kasih. boleh disusulkan kami, kalau masih mungkin disusulkan akan kami hitung lagi yang mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mori, sudah cukup. Izin yang mulia tambahkan, saat kita memprotes pada pleno waktu itu, dijelaskan oleh DPC teknis KPU Banjar bernama Muhammad Jain bahwa memang sengaja dibagi berlebih. Demikian yang mulia. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih.